Hai Sobat Smart, jumpa lagi dengan podcast Rabu Bicara. Kali ini bersama saya Asni Kesumaningrum, penyuluh narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Sebagai narasumber kita kali ini telah hadir Brigjen Pol Dr. Farid Amansyah, SPPD Finasim. Beliau adalah Direktur Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, Alhamdulillah. sehat dan semoga kita semua serta pemirsa juga sehat walafiat. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di tengah-tengah kesibukannya ya Bapak. Ya Alhamdulillah, harus. Siap. Nah Sobat Smart, pada podcast Rabu Bicara kali ini kita akan membahas tentang support system. Manusia dalam perkembangan kehidupannya telah membawa kita pada berbagai macam kemudahan. Dan itu membawa berbagai dampak positif, namun juga tidak jarang membawa berbagai dampak negatif. Dan untuk dapat terus bertahan dalam berbagai fase kehidupan, kita tentu harus memiliki pertahanan diri yang kuat. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan menjadi pendukung. Nah mungkin Sobat Smart beberapa waktu ini sering mendengar tentang support system ya. Mari kita langsung bahas dengan narasumber kita. Jadi menurut Bapak apa sebenarnya support system itu Pak Direktur? Oke, ya terima kasih Mbak. Jadi menurut saya ya, per definisi sih memang banyak definisi para ahli tentang support system. Tetapi yang penting adalah bahwa support system itu adalah sekumpulan orang ya. Bisa keluarga, bisa sahabat, Baik. bisa orang dekat, bahkan bisa orang lain yang bisa memberikan dukungan kepada kita, baik secara moral, bahkan juga mungkin material, karena itu salah satu yang harus dukungan support itu. Betul. Kepada seseorang untuk menjadi lebih baik. Saya kira itu definisi yang paling. Jadi siapa saja yang bisa memberikan kita kebaikan kepada kita, baik moral dan material, itu adalah support system. Baik, cukup luas ya ternyata. Tapi untuk peran dari support system sendiri itu apa Pak Direktur? Ya jadi begini, kita ini kan makhluk sosial ya Mbak ya. Ya betul. Makhluk sosial. Jadi kalau makhluk sosial itu harus bisa berinteraksi dengan orang lain, baik karena kita butuh maupun orang lain juga itu butuh kepada kita. Benar. Jadi saling mensupport sebenarnya. Mereka mensupport kita, kita mensupport dia. Nah, perannya adalah bahwa kita bisa terdukung. Kita bisa terdukung menjadi pribadi yang mungkin lebih baik, lebih baik. Kemudian juga kita tidak merasa sendiri atau kita bisa menjadikan beliau itu atau yang mensupport kita itu sebagai ventilasi, curhatlah istilahnya, dan memberi nasihat kepada kita, dan kita pun istilahnya butuh juga orang tersebut mengapresiasi apa yang telah kita capai. Jadi perannya demikian, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kaya, lebih baik menurut saya gitu. Baik, luar biasa Bapak. Kemudian salah satu perannya tadi adalah berarti bisa membantu menangani masa-masa sulit maksud saya, atau bahkan stres. Dan bisa dikatakan mungkin sangat diperlukan oleh pecandu narkoba untuk bisa pulih mungkin ya. Bagaimana pendapat Bapak Direktur? Iya, jadi memang ketika kita sendiri, kita tidak ada orang lain, itu tentu manusia itu pasti bingung pasti bingung. Apalagi dia mendapat masalah. Tetapi ketika ada orang yang bisa kita curhat, bisa kita menyampaikan problema kita, dan dia bisa memberikan nasihat atau feedback yang baik terhadap kita, itu kan kita senang gitu ya. Kemudian juga
ketika kita memberikan sesuatu yang menurut kita itu baik ya, atau harus dihargai, orang yang mensupport kita itu menghargai kita. Itu penting, apalagi pada orang yang terjerumus ke penggunaan narkoba. Ini adalah suatu gangguan jiwa kronik ya, yang kambuhan ya. Nah, kalau jadi relapse. Jadi menuju untuk tidak kambuh ini kan butuh support dari orang-orang yang terdekat kita, supaya mental kita itu menjadi tangguh begitu, Mbak. Iya. Supaya tidak jatuh ke lubang yang sama ya. Jadi kadang-kadang memang ini bisa selesai dengan atau tidak relapse dengan cara banyak bergaul atau bergaul dengan orang-orang yang kita kenal dengan baik ya, secara moral dia baik ya, secara moral bisa kita teladani. Kemudian dia juga tentu bisa memberikan kita nasihat, dan kita pun patuh kepada nasihatnya karena kita tahu bahwa dia ini orang baik ya, orang yang menurut kita pribadi yang sukses, baik secara tadi moral, kemudian secara kasat mata ya, fenotype itu kita lihat dia sukses gitu. Iya, jadi bisa jadi role model gitu. Ya, kita pasti harus percaya kepada gitu. Ya. Banyak orang yang memberikan nasihat tetapi secara penilaian dari kita sendiri, ini orang tidak cocok memberikan nasihat karena dia sendiri tidak sukses baik secara moral maupun yang lainnya, kan gitu, Mbak. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Tapi kemudian apakah seseorang yang membutuhkan support system itu berarti pribadi tersebut lemah, Dok? Maaf Pak Direktur. Atau mungkin itu sudah menjadi fitrah yang seperti disebutkan Pak Direktur tadi, fitrah manusia itu sebagai makhluk sosial, atau justru malah dia itu lemah karena butuh support system. Bagaimana itu Pak Direktur? Oke. Jadi begini, kalau kita belajar, saya sebagai muslim ya, selalu meneladani Rasulullah ya. Jadi Nabi kita itu pada awalnya orang yang, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, orang yang kehilangan support system. Bapak ibunya meninggal kan? Ya, bapaknya meninggal pada usia masih dalam kandungan, dan ibunya meninggal pada beliau usia 2 tahun ya. Itu kan kehilangan support system. Tapi bukan berarti beliau itu orang yang lemah ya. Nah, saya ibaratkan di situ bahwa sebenarnya bukan berarti juga kita harus lemah, karena dengan jalan seperti itu justru bisa menjadi pribadi yang kuat, menempa kita. Menempa kita, sehingga menurut saya tidak ada alasan manusia itu menjadi lemah sebenarnya, karena potensi manusia itu sebenarnya luar biasa ya. Kita yang melemahkan diri kita sendiri. Betul. Intinya itu, Mbak. Betul. Dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita sendiri yang melemahkan. Padahal kita sebenarnya ini orang yang kuat. Bisa gitu ya. Bisa ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu. Nabi itu loh orang yang secara penilaian kita kehilangan semua support system. Ya. Tetapi justru beliau itu bisa menjadi pribadi yang kuat dan bahkan orang yang paling berpengaruh kan. Bahkan kita meneladani beliau, dan bahkan kita kalau meneladani beliau kita mendapat pahala kan. Nah, itu luar biasa kan. Luar biasa sekali. Jadi luar biasa. Ya, ada orang yang lebih lemah dari Nabi kehilangan support? Tidak ada. Jarang maksud saya, bukan tidak ada, jarang sekali kan. Tetapi beliau bisa bangkit gitu. Dan menjadi hebat. Nah, itu. Meneladani Rasulullah. Siap. Lalu apakah support system itu hanya bagi orang-orang yang bisa kita temui secara fisik, Pak Direktur? Atau mungkin bisa seperti psikolog online, seperti itu bisa menjadi support system kita? Ya tentulah. Ya. Di zaman sekarang kan tidak perlu kita bertemu secara fisik. Betul.
ya kita bisa V-call, Ya. kita bisa Zoom meeting, kemudian memberikan support yang seharusnya orang-orang yang sekarang ini sebenarnya tidak ada alasan lagi buat tidak kuat gitu. Betul. Ya. Orang sekarang itu harus lebih kuat dibanding orang-orang yang dulu. Dulu. Kalau orang dulu harus ketemu secara fisik, sekarang nggak bisa, nggak usah ya, nggak usah. Semua dipermudah. Ya, sisa self esteem kita sendiri. Betul. Ya, bagaimana itu? Bahkan jangankan orang, buku-buku ya Literasi. yang lainnya literasi semua itu kan bisa memperkuat kita. Itu juga support system sih. Iya. Saya ya. Betul sekali. Lalu bagaimana atau mungkin tips-tips ini cara menyeleksi support system yang baik menurut Pak Direktur? Oke, jadi yang pertama adalah kita harus punya self esteem juga. Betul. Ya, atau menghargai diri sendiri. Ya. Kita ini menghargai diri kita bahwa kita adalah pribadi yang harus sukses. Ya. Pribadi yang harus sukses. Nah, pribadi yang harus sukses itu harus juga disupport oleh lingkungan-lingkungan sekitar kita itu, sehingga kalau kita menghargai diri kita maka kita bisa mendapatkan support pada orang-orang yang yang sesuai dengan nilai-nilai nilai-nilai yang kita sudah marwah diri yang kita sudah tetapkan. Jadi kan kita sudah punya nilai punya nilai atau punya marwah gitu ya. Nah, ketika marwah itu kita sudah tetapkan atau menjadi kepribadian kita, maka kalau ada orang-orang lain yang ingin mempengaruhi kepribadian itu ya kita kan bisa reject atau kita bisa bisa tolak gitu kan. Nah, itu yang menurut saya sih self esteem ini atau kepribadian yang baik ini yang perlu kita tumbuhkan kita tumbuhkan sehingga orang-orang yang di sekitar kita itu hanya bisa memberikan kita itu support yang baik saja. Kalau support yang tidak baik atau yang negatif, toksik itu tadi, itu kan bisa kita abaikan karena kita sudah punya nilai, kita ada role model, kita ada keteladanan, ya, role model yang kita lihat dari orang tersebut karena kita punya juga marwah yang harus kita pertahankan. Baik, luar biasa. Nah, Bapak sempat menyebut tentang toksik gitu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata orang-orang terdekat kita yang sudah kita pilih sebenarnya sebagai support system kita itu memiliki perilaku yang toksik? Bagaimana cara menyikapinya, Pak Direktur? Toksik itu artinya toksik positif ya. Toksik positif artinya orang itu selalu mau menilai dari sisi positifnya. Padahal sebenarnya hal-hal yang negatif itu pun atau penilaian yang negatif terhadap kita itu juga akan menumbuhkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan menilai kita itu dari sisi semuanya baik. Ya, dia mendukung kan menghargai kita menganggap semua baik dari kita. Padahal tidak juga pribadi kita itu yang keluar sesuatu yang semuanya baik. Tentu harus ada sesuatu yang mungkin juga harus diperbaiki. Nah, itu. Cuman saya bilang begini. Kalau kita dari orang-orang dekat kita itu kan juga sudah dicontohkan oleh sejarah-sejarah, kisah-kisah. Kisah-kisah itu kan bagus juga untuk menumbuhkan kita punya ada keteladanan. Seperti Nabi lah ya. Nabi Nuh ya. Support sistemnya kan tidak baik. Ya. Tetapi beliau tumbuh menjadi pribadi yang baik ya. Nabi Lut misalnya istrinya orang yang tidak baik yang seharusnya mendukung. Nabi Ibrahim bapaknya adalah orang yang tidak baik ya. Tapi dia menjadi orang yang baik. Itu ketika apa? Ketika dia punya self esteem tadi dia punya marwah. Jadi jangan kita sebenarnya menyalahkan lingkungan juga Benar. Sudah ada contoh. Kisah ini banyak nih. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu
banyak, dan itu merupakan menurut saya teladan yang luar biasa ya. Benar sekali. Luar biasa. Jadi jangan bilang lingkungan. Kalau lingkungan, Ibrahim pasti akan menjadi orang yang tidak baik. Iya, Nabi betul, Ibrahim, betul. Nabi Nuh pasti menjadi orang yang tidak baik. Atau itu tadi Nabi gitu ya. Nabi banyak lingkungannya yang tidak baik, tapi justru dia bisa merubah lingkungan itu. Jadi menurut saya potensi manusia itu dua, ya, fujur dan takwa, ya. Dia bisa jadi potensi baik, dia bisa menjadi potensi takwa. Sisa bagaimana potensi takwa ini yang harus kita pelihara terus. Iya, dan terus dikembangkan. Iya. Dan kita bisa melawan yang fujur itu. Ya, melawan yang kita sendiri yang jangan kita harus bergantung pada orang lain. Ya, harus disupport baru kita ini. Nggak perlu ya. Betul. Saya kira ini yang harus kita temukan, dan ini barangkali yang banyak hilang dari orang yang terjerumus kepada ketidakbaikan ya. Ke narkoba juga. Ke narkoba, karena dia tidak punya itu self esteem yang harusnya bisa belajar dari kisah-kisah yang lalu. Siap, luar biasa. Lalu tadi Pak Direktur sempat menyebutkan bahwa support system itu adalah tindakan saling ya. Selain kita membutuhkan support system, tapi kita mungkin menjadi salah satu support system dari seseorang. Iya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi support system yang baik bagi orang lain itu, Pak Direktur? Ya baik. Ya jadi kita harus menjadi pribadi yang baik pula. Gitu. Kita harus menjadi role model. Kita punya akhlak yang bagus. Kita punya tampilan yang bagus, sehingga ketika kita mensupport orang, support kita bisa diterima. Iya. Jadi perbaiki diri dulu ya, sebelum memperbaiki orang lain. Bagaimana mau mensupport orang kalau dirinya sendiri harus disupport gitu kan? Iya, jadi pribadi inilah. Memang banyak sih ininya Mbak, banyak istilahnya tantangan, banyak godaan. Tetapi insya Allah kalau kita berbasis dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, ya, ibadahnya diperbaiki terus, insya Allah kita akan menjadi support buat orang lain. Ya. Mungkin juga selain itu menjaga komunikasi atau silaturahmi juga penting ya. Penting. Karena supaya tahu bahwa mereka juga dibutuhkan, juga dihargai. Iya. Gitu, ya. Dan kita juga kan mensupport dan memberi support itu juga kan kebutuhan kita juga. Kalau kita juga menerima diterima support kita, itu juga kebutuhan kita juga. Ya. Coba bayangkan kalau kita support kita tidak diterima, berarti kan ada sesuatu yang salah nih dari saya. Betul. Gitu, Mbak. Betul. Terima kasih. Kemudian terakhir Pak Direktur, apa pesan Pak Direktur untuk Sobat Smart supaya dapat memiliki support system yang baik dan mempergunakannya dengan baik supaya tidak terjerumus pada hal-hal negatif, mungkin juga narkoba seperti itu Pak Direktur? Ya, jadi yang pertama adalah potensi manusia itu dua tadi, fujur dan takwa. Allah kasih jiwa itu dua, tetapi kita yang memilih. Kita harus pilih yang baik. Nah, bagaimana kita pilih? Kalau kita sudah pilih yang baik, kita pelihara kebaikan-kebaikan itu, karena kalau kita tidak pelihara, maka gampang sekali nilai-nilai itu akan luntur gitu ya. Jadi selalu harus kita pelihara. Kalau kita sudah dapat satu istilahnya hidayah dan petunjuk kepada kebaikan, peliharalah dengan cara beribadah, berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian berbuat baik kepada orang lain, ya. Kemudian jangan terlalu melihat orang lain itu harus sama dengan kita, atau membandingkan, karena kita kan tidak harus disadari bahwa kita tidak mesti sama dengan orang lain. Kita juga punya pribadi yang berbeda-beda, dan itu semua bisa kita eksplorasi menjadi satu kebaikan. Intinya perbaiki diri ya sebelum memperbaiki orang lain.
ya, dan harus memelihara kebaikan itu. Terus menerus dipelihara. Ya, terus menerus dipelihara karena banyak orang yang sudah baik tadinya menjadi pribadi yang istilahnya mungkin karena dikecewakan. Nah, itu tadi menjaga inilah kebaikan diri ya. Siap. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih atas sharing pengetahuannya hari ini, Bapak Direktur. Siap. Semoga sehat selalu dan semakin sukses untuk karirnya. Amin, sama-sama Mbak. Sukses juga. Nah, Sobat Smart, support system dapat sangat membantu seseorang yang sedang berada dalam kesulitan. Namun perlu kita pahami bahwa support system tetaplah bukan menjadi tempat kita untuk menggantungkan seluruh kehidupan dan kebahagiaan kita. Karena sebaik apapun support system itu, tetaplah diri kita sendiri yang memiliki pengendalian diri yang baik. Dan itu merupakan benteng pertahanan pertama kita dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh negatif. Dan apabila Sobat Smart merasa memiliki masalah atau mungkin kesulitan dalam membina hubungan yang sehat, atau mungkin sedang tidak merasa memiliki siapa-siapa untuk berbagi dalam masa krisis, segera hubungi atau konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Demikian tadi podcast Rabu Bicara kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune di podcast Rabu Bicara minggu depan bersama host dan narasumber lainnya. Terima kasih, stay happy and healthy.